Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rizky Azizah. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Nah, di sini terdapat latar belakang, yaitu sistem informasi manajemen merupakan suatu informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk mengambil keputusan. Atau sistem informasi manajemen, yakni sistem informasi yang menghasilkan output dan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Nah, di sini sendiri yaitu hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan, bandwidth, yang merupakan suatu kapasitas yang digunakan untuk mengatur jumlah pengunjung website serta database. Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Nah, Android sendiri itu adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android sendiri bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Nah, Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti bergerak. Nah, pada permasalahan kali ini adalah bagaimana cara membuat sebuah website sistem informasi penjualan ATK yang dibutuhkan pada sebuah sistem informasi dengan menggunakan FileZilla. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana cara menggabungkan database dengan web yang sudah dibuat setelah FileZilla selesai dibuat. Tampilannya juga dapat dimodifikasi sesuai keinginan. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengoperasikan website dari localhost ke hosting menggunakan FileZilla dan membuat aplikasi Android tentang sistem informasi penjualan ATK. Di sini tujuan praktikum terdapat yang pertama, untuk mengetahui tampilan-tampilan apa saja yang ada pada web online serta aplikasi Android sistem informasi penjualan ATK. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari software FileZilla pada pembuatan sistem informasi penjualan ATK. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbedaan antara domain dan hosting yang terdapat dalam komponen pembuatan sistem informasi penjualan ATK. Nah, di sini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Dengan adanya hosting ini, user dapat menyimpan data di internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Bahkan data yang ia simpan dalam internet bisa diakses oleh orang lain tergantung settingan yang kita buat. Bisa privat dan bisa dibuat untuk umum. Nah, berikut ini merupakan beberapa fungsi dari penggunaan hosting, diantaranya yang pertama, membuat halaman website. Nah, yang kedua, mengembangkan situs jual beli online. Yang ketiga, membuat email profesional. Yang keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Nah, jenis-jenis hosting yang sering digunakan adalah yang pertama, share hosting. Share hosting ini hosting yang dipakai secara bersama-sama oleh beberapa pengguna. Nah, lalu yang kedua ada VPS server atau VPS hosting. Nah, VPS hosting ini adalah singkatan untuk Virtual Private Server Hosting. Virtual Private Server Hosting menawarkan mesin virtual untuk klien. Di sini VPS hosting ini lebih baik apabila dibandingkan dengan share hosting. Konsekuensinya harga VPS hosting lebih mahal daripada share hosting. Kelebihan VPS hosting sendiri adalah VPS memang menawarkan harga di atas share hosting, tetapi masih tetap lebih terjangkau daripada dedicated server.
kendali penuh terhadap kustomisasi VPS hosting, dan yang selanjutnya hanya jenis VPS Manage yang menawarkan full support pada penyedia hosting. Dan yang terakhir, Anda bisa upgrade dan downgrade resource tanpa mengalami downtime. Kekurangan VPS sendiri yaitu pemula kurang cocok menggunakan layanan jenis hosting ini karena perlu pengetahuan mendasar tentang hosting dan sistem operasinya. Yang kedua itu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada share hosting sehingga diperuntukkan dalam berbisnis. Nah, yang ketiga adalah dedicated server hosting. Dedicated server hosting ini jenis hosting yang terakhir, dan ini memungkinkan penggunaan untuk punya root access server untuk mengendalikan server hosting sepenuhnya. Pengguna yang membayar jenis layanan hosting ini sudah pasti bukan pemula karena memerlukan pengetahuan yang mendalam. Pengguna dedicated server biasanya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sumber daya web hosting yang besar. Kelebihannya yaitu setiap satu server fisik mempunyai hanya untuk satu pengguna. Lalu yang kedua, punya hak akses root server hosting. Yang ketiga, Anda yang menetapkan aturan pemakaian sendiri. Dan yang terakhir, resource besar yang bisa dipakai oleh Anda sendiri. Kekurangannya yaitu perlu pengetahuan yang mendalam tentang server hosting dan sistem operasinya. Dan yang terakhir, biayanya paling mahal dari jenis layanan hosting lainnya. Nah, di sini juga ada cloud hosting. Cloud hosting terdiri dari gabungan dua kata, yakni cloud atau yang biasa disebut dengan perumpamaan dari internet, serta hosting merupakan layanan untuk mengakomodir penyimpanan berbagai macam jenis data di dalam website. Data yang dimaksud bisa berupa file teks, gambar, database, dokumen, hingga video. Cloud hosting adalah tipe web hosting di mana pengguna hanya membayar jumlah sumber daya yang terpakai. Tipe cloud hosting merupakan tipe web hosting yang termudah, namun tipe ini mempunyai resiko keamanan data website mudah diakses orang lain yang tidak berhak. Kelebihan dari cloud hosting itu adalah lebih leluasa ketika ingin beralih ke layanan yang lebih tinggi atau upscaling. Yang kedua, dapat menampung traffic yang masih berkat fitur unmetered kuota bandwidth. Dan yang ketiga, percentage uptime atau jam kerja server tinggi. Yang keempat, lebih aman dari potensi pencurian data maupun kerusakan akibat human error. Yang terakhir yaitu harga kompetitif. Nah, WordPress hosting juga merupakan bentuk lain dari shared hosting dan dibuat untuk pengguna website WordPress. Nah, kelebihannya yaitu murah, mudah digunakan oleh pemula, one-click WordPress installation, performa yang baik untuk situs WordPress, customer support menguasai hal-hal yang berhubungan dengan WordPress, terdapat plugin dan tema WordPress yang pre-install, terus update situs otomatis, backup harian atau mingguan otomatis, pengoptimalan kecepatan terpasang melalui jaringan caching and CDN, mekanisme keamanan terintegrasi dioptimalkan untuk WordPress, optimasi database pulled-in untuk WordPress, optimalisasi skalabilitas, pengaturan server dioptimalkan khusus untuk perangkat lunak WordPress, dan yang terakhir yaitu dukungan khusus dari ahli WordPress. Kekurangannya hanya bisa digunakan oleh website yang dibuat di WordPress. Masalah bisa muncul jika ingin mengonlinekan banyak website di server, tetapi beberapa website tidak digunakan menggunakan WordPress. Nah, di sini spesifikasi yang perlu Anda perhatikan ketika memilih layanan web hosting yaitu disk space, yang kedua bandwidth, yang ketiga webmail, yang keempat cPanel. Di sini ada Place. Place merupakan kontrol yang dapat berjalan pada sistem operasi Linux maupun Windows. Suatu kelebihan yang memberikan nilai lebih dibandingkan dengan cPanel. Itu Place.
Yang kelima itu tadi ada kualitas data center. Nah, yang B ini aplikasi Android. Nah, aplikasi Android menurut kamus-kamus besar Bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti penggerak. Kelebihan Android itu merupakan sistem operasi open source, harganya beragam, memiliki banyak dukungan aplikasi, mudah dimodifikasi. Tuh. Di sini aplikasi Android menjadi salah satu platform yang saat ini digemari oleh setiap developer dalam mengembangkan perangkat lunak berbasis mobile. Lalu, ini tipe komponen aplikasi, ada aktivitas, layanan, penerima siaran, penyedia materi. Lalu beberapa tools yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android, baik dari segi native, hybrid, dan web, yaitu yang pertama, tool pada aplikasi native. Terus tool pada aplikasi native, lalu ada tool pada aplikasi hybrid, lalu ada ini tool pada aplikasi web. Nah, yang selanjutnya yaitu website. Website merupakan seluruh halaman web yang disimpan dalam hosting sebuah domain yang menyimpan data informasi. Website berdasarkan server dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statik dan website dinamik. Di sini beberapa jenis website berdasarkan konten, yaitu pribadi, e-commerce, media, hiburan, organisasi, komunitas, perusahaan. Nah, terdapat 3 unsur yang sangat vital pada website, yaitu domain, hosting, sama konten. Nah, website memiliki banyak manfaat di kehidupan kita. Anda bisa mengakses media sosial menggunakan website, belanja online juga menggunakan website, terus mengaksesnya kayak informasi penting itu juga bisa menggunakan website, melalui website maksud saya. Terus manfaat website tidak hanya itu, masih banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari website. Nah, contohnya yaitu kayak bangun personal branding, itu kan juga bisa dilakukan dengan website. Lalu berbagi cerita dan informasi. Terus yang terakhir itu menghasilkan uang kayak jualan online gitu, kan bisa ya lewat website. Nah, web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Gitu. Nah, secara Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Nah, Android pada tanggal 5 November 2007, Android bernama Open Handset Alliance menyatakan mendukung perkembangan open source pada perangkat mobile. Sekitar September 2007, Google memperkenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya.
di situ. Nah, aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Lalu tipe komponen aplikasi ada aktivitas, layanan, penerima siaran, penyedia materi. Android memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Artinya, para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. Yang kedua, terbuka. Artinya, platform Android disediakan melalui lisensi open source. Yang ketiga, bebas. Artinya tidak ada lisensi atau biaya keanggotaan diperlukan, tidak diperlukan biaya pengujian, dan tidak ada kontrak yang diperlukan. Yang keempat, multitasking, di mana Android mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satunya. Yang kelima, kemudahan dan notifikasi. Yang keenam, akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android lewat Google Android Aplikasi Market. Yang ketujuh, pilihan ponsel yang beraneka ragam. Yang kedelapan, bisa menginstal ROM. Yang kesembilan, ada widget. Widget adalah dengan mudah dapat mengakses berbagai setting dengan cepat dan mudah. Nah, di sini ada kelemahan juga dari Android. Yang pertama yaitu koneksi internet yang terus-menerus. Lalu iklan banyak banget ya, kayak YouTube itu kan juga banyak ya iklannya. FileZilla adalah software bersifat open source yang biasa dipakai orang-orang buat melakukan transfer atau memindahkan data dari atau ke akun web hosting penggunanya. Java dimulai pada tahun 1997 ketika Sun Microsystems memulai proyek penelitian yang diberi kode Green. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang memungkinkan komputer berperan dalam peralatan rumah tangga. Nah, lalu ada aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Nah, di sini langkah-langkah pengerjaan yaitu CV Jepara yang ingin memulai usaha penjualan ATK dengan mengalami kesulitan dalam hal pendapatan penjualan ATK dikarenakan kelelahan akibat mendata setiap pelanggan yang membeli ATK secara manual. Hal ini dinilai kurang efektif karena membuang-buang waktu dan sering terjadi kesalahan dalam input data. Karena CV Jepara hendak melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi data penjualan ATK dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Dalam pembuatan proses sistem basis data yang diperlukan Dreamweaver agar pembuatan sistem basis data menjadi lebih mudah, maka buatlah web yang membuat sistem informasi dari sistem informasi penjualan ATK dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di exam. Nih. Terus lalu kedua, buatlah folder dengan nama sesuai nama database di hothost dan buat folder gambar dalam database tersebut. Database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada http://www.ultimatefreehost.in ini. Lalu pilih login, lalu ke new registration. Lalu isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Lalu buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Lalu buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Lalu isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Lalu klik MySQL database, lalu buat nama di database, lalu klik admin, lalu import database menggunakan salah satu cara yaitu export copy paste SQL atau drag drop. Lalu buka FileZilla,
Lalu masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK, lalu kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Lalu edit koneksi, lalu klik Save, lalu buat tampilan website hosting dengan cara klik domain yang dibuatlah, lalu isikan username dan password, lalu login. Lalu buka aplikasi appjazer.com, lalu create app, lalu klik website, lalu copy paste website URL, lalu klik save, lalu next, lalu buat nama aplikasi, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini terdapat hasil dan pembahasan. Nah, yang web online itu ada tampilan home, tampilan login, tampilan sukses, lalu ada tampilan gagal, tampilan help, tampilan about, tampilan input ATK, tampilan data ATK, tampilan input kasir, tampilan data kasir, tampilan input pelanggan, data pelanggan, input karyawan, data karyawan, input nota pembelian, data nota pembelian, logout. Nah, di sini juga ada aplikasi Android, yaitu tampilan home, tampilan login, tampilan sukses, tampilan gagal, tampilan help, tampilan about, tampilan input ATK, data ATK, input kasir, data kasir, input pelanggan, data pelanggan, lalu input karyawan, data karyawan, input nota pembelian, data nota pembelian, lalu tampilan logout. Nah, di sini juga ada analisis output. Analisis output tampilan home juga terdapat web online, aplikasi Android sistem penjualan ATK. Di atas dapat diketahui bahwa 4.1 dan 4.18 merupakan tampilan menu home PHP, terdiri dari menu home, login, help, dan about. Lalu tampilan login pada gambar 4.2 dan 4.19. Lalu analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal terdapat pada 4.3 dan 4.20 itu menu sukses, lalu yang 4.4 dan 4.21 itu menu gagal. Lalu di analisa output terdapat tampilan help 4.5 sama 4.22, lalu tampilan about 4.6, 4.23, analisa output tampilan input ATK 4.7, 4.24, lalu output tampilan data ATK 4.8, 4.25, lalu output tampilan input kasir 4.9, 4.26, lalu analisa output ada 4.10, 4.27, analisa output tampilan input pelanggan 4.11, 4.28, lalu analisa output tampilan pelanggan 4.12, 4.29, lalu analisa output tampilan input karyawan 4.13, 4.30, dan analisa output tampilan dari data karyawan 4.14 dan 4.31. Analisa output tampilan input nota pembelian ada di gambar 4.15 dan 4.32. Terus analisa output tampilan dan data nota pembelian itu ada di 4.16 dan 4.33. Terus analisa output tampilan logout ada di 4.17 dan 4.34. Nah, kesimpulannya terdapat 17 tampilan di aplikasi Android. Lalu kelebihan dari FileZilla yaitu mudah digunakan, mendukung banyak platform, tersedia dalam berbagai bahasa, dapat mengupload file dalam format X, zip, RAR hingga 4 GB. Lalu kekurangannya tergantung pada besar kecilnya kapasitas file. Nah, beberapa perbedaan di antara domain dan hosting terdapat yaitu fungsinya, lalu bentuk fisik, gunaannya, pengembangan domain dan hosting itu. Terus sarannya yaitu diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Dan yang kedua, di dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang sistematis. Dan terakhir, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi lebih dipersingkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Nendi, NPM 19015. Di sini saya akan menjalankan dan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu tentang sistem penjualan alat tulis kantor PT Barokah. Nah, aplikasi ini dipasang pada HP Android dan berbasis online. Di sini merupakan tampilan indeks dari aplikasi kami. Selanjutnya kita akan buka menu home di sini. Dan pada menu home ini akan terdapat kata sambutan dari kami, yaitu selamat datang dan selamat berbelanja di toko kami. Kita coba klik menu login untuk masuk pada aplikasi kami. Kita masukkan username dan password. Kita coba apabila username atau passwordnya salah akan muncul seperti apa. Nah, kalau salah, ini akan terdapat kalimat password Anda salah dan silahkan input kembali password Anda. Kita coba kalau benar. Kita klik submit. Dan akan muncul menu input dan data dari masing-masing entitas. Kita coba klik input alat tulis kantor di sini. Nah, apabila kita ingin menginputkan, kita tinggal isi pada bagian ini. Untuk saat ini kita klik kembali saja untuk melihat tampilan-tampilan yang lain. Kita coba klik data alat tulis kantor di sini. Dan akan muncul data-data dari alat tulis kantor yang kami miliki. Kalau kita ingin input lagi, kita tinggal klik input lagi di sini. Kita kembali saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu help. Di sini akan terdapat nomor yang bisa kalian hubungi apabila terjadi kesalahan dalam mengoperasikan aplikasi kami. Selanjutnya kita masuk pada menu about. Di sini merupakan penjelasan dari PT toko kami dan jadwal buka kami. Dan yang terakhir kita akan coba lihat menu logout. Kita masukkan dulu username dan passwordnya. Nah, di sini terdapat menu logout, kita tinggal klik. Dan di sini akan muncul tombol logout lagi dan nanti akan kembali pada menu home. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.